pagi, perkenalkan kami dari kelompok 2, nama saya Winarni Windisa Putri dengan NIM 222118059. Perkenalkan, nama saya Resti Mangelorangan, NIM 222118061. Nama saya Narjunal Sampe, NIM 222118077. Di video kali ini kami akan menjelaskan manfaat dan tujuan psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan ilmu yang sangat penting yang harus dikuasai oleh seorang guru sebagai pendidik dan pengajar. Sebagai pendidik, guru harus memahami semua aspek perilaku atau karakter siswa agar dapat menjalankan tugas dan perannya. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari psikologi. Pengetahuan psikologi tentang siswa sangat penting dalam pendidikan. Oleh karena itu, penguasaan ilmu psikologi harus menjadi prasyarat bagi calon guru. Psikologi pendidikan merupakan mata pelajaran yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang guru atau pendidik untuk membantunya memahami perilaku belajar siswa. Kemudian untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi siswa dan menjelaskan apakah siswa dalam keadaan belajar yang baik. Namun pada prinsipnya psikologi pendidikan merupakan alat yang penting untuk memahami perilaku belajar siswa. Psikologi pendidikan merupakan alat bagi guru untuk mengontrol dirinya sendiri, tetapi juga memberikan bantuan belajar bagi kegiatan belajar siswa untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Guru yang memiliki pemahaman yang baik tentang pendidikan psikologi akan mampu menciptakan suasana sosial dan emosional yang kondusif di dalam kelas, sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman dan bahagia. Pemahaman guru tentang psikologi pendidikan dapat memungkinkan untuk berinteraksi dengan siswa secara lebih bijak, dengan penuh empati dan lebih perhatian, serta menjadi karakter yang menarik di hadapan siswa. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses melatih siswa. Agar formasi ini lebih efektif dan berhasil, pendidik harus memiliki kualifikasi atau keterampilan dalam psikologi pendidikan. Konsep dasar psikologi pendidikan biasanya merupakan subdisiplin ilmu psikologi yang mempelajari masalah-masalah psikologis dalam pendidikan. Kemudian masalah tersebut diselesaikan dalam bentuk konsep, teori, dan metode. Psikologi pendidikan juga menjelaskan tentang ciri-ciri pembelajaran adiktif atau pola yang disesuaikan berdasarkan usia atau perkembangan kognitif. Kemudian adapun tujuan keseluruhan dari pembelajaran psikologi pendidikan, yaitu yang pertama, tujuan mempelajari psikologi dalam pendidikan adalah untuk memahami dan memperkuat proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, mengembangkan pengetahuan dan metode pembelajaran, proses belajar mengajar dalam situasi sehari-hari yang sesuai dengan usia dalam lingkungan pendidikan. Kemudian yang ketiga, dalam proses pembelajaran atau proses belajar mengajar, biasanya siswa memahami bentuk gejala psikologis yang berupa tingkah laku dan sikap. Kemudian yang keempat, memahami kemampuan dan potensi siswa dalam proses pembelajaran. Yang kelima, memahami bagaimana melakukan proses pengajaran untuk mencapai semua tujuan pembelajaran secara
efektif dan terbaik. Dan yang keenam yaitu membantu siswa menyelesaikan rencana pembelajaran materi dengan sempurna sehingga pemahaman guru tentang teori, psikologi pendidikan, dan sains dapat memberikan bantuan 100% kepada siswa untuk menyelesaikan rencana pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu menurut psikologi dunia, manfaat psikologi pendidikan bagi pendidik. Yang pertama yaitu peka terhadap perilaku manusia dan perlu belajar. Kemudian yang kedua, mengatasi masalah yang muncul di kalangan siswa. Yang ketiga, memahami gejala yang ditimbulkan siswa dalam proses mengajar. Kemudian yang keempat, mengembangkan diri menjadi manusia pembelajar dan mampu berbagai pengetahuan dengan orang lain secara profesional. Yang kelima, mengetahui teknik yang tepat untuk memaksimalkan potensi belajar siswa. Dan yang keenam, mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan metode belajar mengajar diri sendiri dan orang lain, serta berusaha untuk terus melakukan perbaikan. Adapun manfaat belajar psikologi pendidikan bagi siswa, yang pertama yaitu meningkatkan kemauan untuk mencari dan memperoleh pengetahuan. Kemudian yang kedua, kenali insting dan potensi belajar. Dan yang ketiga, kembangkan diri Anda sebagai manusia pembelajar. Yang keempat, bertekad untuk meningkatkan harga diri lebih baik dari generasi sebelumnya. Jika usia siswa kurang dari 5 tahun, maka metode pembelajarannya adalah belajar sambil bermain. Begitu juga jika sudah berusia remaja, dapat digunakan metode diskusi atau kelompok. Dengan demikian, melalui pembelajaran psikologi pendidikan, pendidik akan menyadari dan memahami bahwa peran nyata mereka adalah membuat siswa ingin dan tahu bagaimana cara belajar, bukan dengan memberikan informasi sebanyak mungkin, tetapi dengan membuat siswa. Definisi psikologi pendidikan itu dapat dilihat dari dua sudut, yakni secara etimologi dan terminologi. Menurut etimologi, psikologi pendidikan itu dapat dijabarkan dalam dua kata, yaitu psikologi dan pendidikan. Psikologi pertama secara etimologi adalah istilah hasil pengindonesiaan dari bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, yakni psikologi. Istilah psikologi sendiri itu berasal dari kata Yunani, yaitu psyche dan logis. Psyche itu sendiri itu dapat diartikan sebagai roh, jiwa atau daya hidup, dan logis adalah ilmu. Nah, kedua secara terminologi, maka psikologi berarti ilmu atau ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari atau menyelidiki pernyataan-pernyataan. Pendidikan ini berasal dari kata didik. Dalam bahasa Indonesia juga hasil dari terjemahan pengindonesiaan dari bahasa Yunani, yaitu pedagogia. Etimologi kata pedagogi adalah pais yang artinya anak dan egein yang artinya bimbing. Jadi terjemahan bebas adalah pedagogi, yaitu bimbingan yang diberikan kepada anak. Nah, menurut terminologi yang lebih luas, maka pendidikan adalah usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang agar menjadi dewasa untuk mencapai tujuan hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental. Nah, penelusuran makna dua kata psikologi dan
pendidikan di atas itu dapat dijadikan sebagai dasar untuk melihat lebih jelas, melihat lebih jauh pengertian dan definisi psikologi pendidikan. Nah, dengan maksud untuk memahami lebih luas psikologi pendidikan dari sudut masing-masing, berikut ada beberapa definisi psikologi yang pernah dikemukakan oleh para ahli. Nah, menurut Crow adalah psikologi pendidikan ini dapat menerangkan masalah belajar pada seorang anak mulai dari dia sejak lahir sampai di usia lanjut. Nah, termasuk di dalamnya kondisi yang dapat mempengaruhi belajar. Kemudian menurut Barlow itu adalah psikologi pendidikan sebagai sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologi dengan rangkaian sumber-sumber untuk membantu Anda melaksanakan tugas-tugas sebagai guru dalam proses belajar mengajar secara efektif. Kemudian pentingnya psikologi pendidikan. Bidang pendidikan ini membutuhkan pengetahuan tentang psikologi karena bidang pendidikan ini dihadapkan pada karakteristik perilaku, kepribadian, sikap, minat, motivasi, perhatian, persepsi, kemampuan berpikir, kecerdasan, fantasi, dan aspek psikologis lainnya yang bervariasi dari siswa ke siswa. Agar proses pembelajaran ini berhasil, maka setiap guru di kelas sangat berperan sebagai pendidik dan pengajar. Ini harus memahami perbedaan karakteristik psikologi siswa. Nah, dengan memahami karakteristik psikologi ini setiap siswa, maka guru sekolah akan dapat melakukan pembelajaran yang dipersonalisasi berdasarkan karakteristik psikologi peserta didik. Oleh karena itu, maka sifat heterogenitas atau tidak sama dalam suatu kelas perlu menjadi perhatian utama bagi seorang guru. Nah, selain pembelajaran yang bersifat individual, guru juga perlu melaksanakan pembelajaran secara kelompok jika karakteristik seorang siswa atau peserta didik yang ada dalam suatu kelas ini dianggap relatif sama atau homogen. Nah, dalam proses pembelajaran di kelas juga guru pastinya sering menghadapi siswa dengan disabilitas perhatian, sehingga perhatian siswa tersebut untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas ini menjadi lemah dan dapat mengakibatkan rendahnya prestasi akademik siswa tersebut. Nah, gejala gangguan atensi ini merupakan proses atau faktor psikologis yang dialami oleh siswa di dalam kelas. Nah, hal tersebut ini harus dikenali dan dipahami oleh guru sebagai pengajar dan pendidik di kelas untuk mencegah dan mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi siswa dalam proses mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, guru di kelas ini dapat melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan masalah atau attention deficit yang dihadapi siswa di kelas. Nah, guru hendaknya juga mengadopsi metode dan strategi pembelajaran yang menarik perhatian pembelajaran sehingga siswa dapat merasa sangat nyaman dan senang dari awal hingga akhir pembelajaran di kelas.
Nah, dengan memahami psikologi pendidikan ini diharapkan para guru ini dapat mampu melewati pertimbangan psikologis. Yang pertama itu menetapkan tujuan pembelajaran yang tepat. Nah, dalam pemahaman psikologis pendidikan yang tepat, diharapkan guru dapat lebih tepat dalam menentukan bentuk perubahan perilaku yang dibutuhkan sebagai tujuan pembelajaran. Kemudian memilih strategi atau metode pembelajaran yang tepat. Dengan memahami psikologi pendidikan yang sesuai, maka guru juga dapat menentukan strategi atau metode pembelajaran yang tepat dan mengaitkannya dengan karakteristik dan keunikan pribadi, jenis dan metode pembelajaran, serta tingkat perkembangan yang dialami oleh peserta didik. Kemudian memberikan bimbingan, bahkan memberikan konseling. Nah, selain pembelajaran, tanggung jawab dan peran seorang guru juga ini diharapkan dapat membimbing siswa. Tentunya dengan memahami psikologi pendidikan, diharapkan para guru ini dapat memberikan tujuan psikologis yang tepat dan benar melalui proses hubungan interpersonal yang penuh kehangatan dan keakraban. Kemudian mempromosikan dan memotivasi pembelajaran siswa. Promosi artinya bekerja keras mengembangkan segala potensi yang dimiliki siswa, seperti minat dan bakat. Sedangkan motivasi ini berarti mendorong siswa untuk melakukan tindakan tertentu, terutama tindakan pembelajaran. Nah, tanpa pemahaman penuh tentang psikologi pendidikan, guru akan kesulitan untuk menunjukkan bahwa mereka adalah fasilitator dan promotor pembelajaran siswa. Kemudian menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Efek pembelajaran ini membutuhkan suasana belajar yang menyenangkan. Guru yang sangat memahami psikologi pendidikan ini dapat menciptakan suasana sosial dan emosional yang baik dalam kelas, sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman dan bahagia. Kemudian berinteraksi dengan siswa secara tepat. Pemahaman guru tentang psikologi pendidikan memungkinkan untuk berinteraksi dengan siswa secara lebih bijak dan lebih pengertian, serta menjadi karakter yang menarik di hadapan siswa. Kemudian menilai hasil belajar yang adil. Pemahaman guru tentang psikologi pendidikan dapat membantu guru melakukan evaluasi yang lebih adil terhadap pembelajaran siswa dalam hal evaluasi teknis, realisasi prinsip evaluasi, dan penentuan hasil evaluasi. Siswa yang menunjukkan sikap dan perilaku acuh tak acuh atau apatis dalam proses pembelajaran di kelas juga menunjukkan bahwa siswa tersebut mengalami ketidakmampuan belajar dan motivasi belajar yang ditunjukkan siswa ini rendah. Untuk mengatasi gejala rendahnya minat dan motivasi belajar yang ditunjukkan siswa dalam kelas, maka faktor psikologis tersebut akan mempengaruhi proses pembelajaran dan kualitas siswa di kelas. Nah, guru juga harus mampu memilih dan menerapkan metode atau strategi pembelajaran yang dapat dikembangkan untuk membutuhkan minat belajar dan motivasi peserta di kelas. Mata kuliah psikologi pendidikan
bagi seorang calon guru dan merupakan dasar pengetahuan yang mendasari profesi mengajar. Guru sebagai pendidik dan pengajar yang memiliki pengetahuan tentang psikologi pendidikan akan mampu mengembangkan serta menerapkan prinsip-prinsip psikologi dalam mengajarkan dan mendidik peserta didik di kelas. Pengetahuan guru tentang belajar dan syarat-syarat keberhasilan aktivitas pembelajaran di kelas memungkinkan guru dapat memilih, merencanakan, dan mengevaluasi proses belajar atau proses pembelajaran dan mengevaluasi hasil dari proses pembelajaran sebagai suatu sistem yang terkait satu sama lain. Guru harus selalu kreatif dalam membelajarkan peserta didik di kelas dengan menerapkan pengetahuan tentang psikologi pendidikan serta secara optimal dan maksimal. Dan di lembaga pendidikan informal atau di mana saja tanpa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Namun perlu diketahui, dipahami, dan disadari bahwa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi berlangsungnya proses pembelajaran di suatu tempat, yaitu ada guru sebagai pendidik dan pengajar yang telah dewasa, ada peserta didik sebagai orang yang belum dewasa yang membutuhkan pendewasaan melalui proses pendidikan dan pembelajaran. Adanya pemberian pengaruh yang disengaja dari guru kepada peserta didik. Adanya pengaruh yang diberikan oleh guru telah memiliki nilai normatif atau positif dan tujuan positif mengembangkan kognitif, afek, dan psikomotorik peserta didik. Pendidikan memang tidak bisa dilepaskan dari psikologi. Sumbangsi psikologi terhadap pendidikan sangatlah besar. Kegiatan pendidikan khususnya pada pendidikan formal seperti pengembangan kurikulum, proses belajar mengajar, sistem evaluasi, dan layanan bimbingan dan konseling merupakan beberapa kegiatan utama dan dalam pendidikan yang di dalamnya tidak bisa dilepaskan dari psikologi. Pendidikan sebagai suatu kegiatan yang di dalamnya melibatkan banyak orang, diantaranya peserta didik, pendidik, administrator, masyarakat, dan orang tua peserta didik. Oleh karena agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien, maka setiap orang yang terlibat dalam pendidikan tersebut dapat memahami tentang perilaku individu sekaligus dapat menunjukkan perilaku secara efektif. Guru dalam menjalankan perannya sebagai pembimbing, pendidik, dan pelatih bagi para peserta didiknya tentu dituntun memahami tentang berbagai aspek perilaku dirinya maupun perilaku orang-orang yang terkait dengan tugasnya, terutama perilaku peserta didik dengan segala aspeknya, sehingga dapat menjalankan tugas dan perannya secara efektif, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Dari semua penjelasan di atas tadi dapat kita simpulkan bahwa penguasaan terhadap ilmu psikologi pendidikan merupakan suatu tuntutan terhadap orang yang bergelut dalam dunia pendidikan sebagai salah satu keahlian pendidik. Sebab seorang yang memiliki keahlian mendidik akan mampu membuat individu orang lain atau siswa-siswi
psikologi pendidikan bagi guru. Penguasaan guru tentang psikologi pendidikan merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai guru, yakni kompetensi pedagogik seperti yang dikatakan oleh Muhyiddin Syah